guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Can Snatch 999 Types of Abilities. Sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih buat kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada anak baik, katanya, nih Min, mumpung masih Ramadan. Iya nih, Ramadan banyak yang donasi karena THR kali ya. Thank you ya anak baik buat donasinya. Selanjutnya ada Asep, katanya, semangat Min. Siap Asep, pasti semangat terus kok. Thank you ya Asep buat donasinya. Selanjutnya ada Derman, katanya, salam dari Jambi. Semangat ngontennya Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Derman buat donasinya. Selanjutnya ada Yans, katanya, buat beli permen WK. Lumayan, kis 3. Thank you ya Yans buat donasinya. Selanjutnya ada Upin Ipin, katanya, semangat bang. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Upin Ipin buat donasinya. Selanjutnya ada YTTA, katanya, bingung. Kalau lu bingung apalagi Mimin. Tapi gak apa-apa, kalau gitu sering-sering bingung ya, biar sering-sering donasi. Thank you YTTA buat donasinya. Selanjutnya ada Joy Boy Raja Set, katanya, semangat terus Min, maaf baru ngasih. Gak apa-apa Joy Boy Raja Set, mau kapanpun ngasih Mimin terima kok. Thank you ya Joy Boy Raja Set buat donasinya. Selanjutnya ada Destor, katanya, puasanya nggak bolong kan bang? Ah ini mah lu yang bolong kali, bukan gua. Thank you Destor buat donasinya. Selanjutnya ada Okes, katanya, anti meta dong Min, thanks. Sekali lagi Mimin ingetin ya, buat manhwa yang belum Mimin lanjut, itu karena dari sananya, dari komiknya itu belum update. Kalau komiknya udah update, Mimin juga pasti update kok kontennya, tenang aja. Thank you Okes buat donasinya. Selanjutnya ada Fatih, katanya, semangat terus bang kontennya. Siap, pasti semangat terus, biar kuat upload 2 tiap hari. Thank you ya Fatih buat donasinya. Selanjutnya ada Kucing Garong, katanya, untuk beli kopi bang. Mantap, kopi serenceng lagi nih. Kalau ada temen ngopi, Mimin pasti semangat kok. Thank you Kucing Garong buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Star Stripe Cape berbohong kepada media, lalu Yangsi datang. Star Stripe Cape, sini, temui partnermu ini. Lalu Yangsi datang sambil menggendong Kapten Sigar. Chiang Tuoto menghampirinya. Lord Youchi, ternyata emang kamu. Mereka bilang kamu yang menolong. Aku hanya sedikit membantu. Yang menyelamatkan kalian bukan aku, tapi Kapten Sigar. Kapten Sigar, apa dia betul mati kelelahan? Apa mungkin dia terlalu banyak menggunakan kekuatan? Tapi kenapa ada lubang besar di dadanya? Para penumpang pun mulai melihat. Iya benar, ada lubang besar di dadanya. Ada apa ini? Sepertinya bukan mati kelelahan, tapi dibunuh oleh tusukan. Astaga, serem banget. Lalu Yangsi menunjuk Star Stripes. Star Stripe Cape, apa yang terjadi? Cepat katakan. Jangan tanya aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi padanya. Baiklah, biar aku yang beritahu apa yang aku lihat. Star Stripe Cape membawa Jenderal Sigar keluar pesawat, memakai alasan menyelamatkan pesawatnya agar dia kelelahan. Lalu menusuknya dari belakang saat Jenderal dalam keadaan lemah. Buktinya ada pada mantelnya. Kalian lihat, noda darah yang sama dengan milik Kapten Sigar. Dokter tinggal memeriksanya, dan segalanya akan terungkap dan menjadi jelas. Orang-orang melihat ke arah mantel si Star Stripe Capes. Astaga, benar emang ada darah. Dia nggak bunuh partnernya kan? Bagaimana bisa dia berbuat begini? Jika kebenarannya bukan seperti yang dikatakan Lord Youchi, lalu luka pada Kapten Sigar nggak akan bisa dijelaskan. Lalu mereka pun mulai menghampiri Star Stripes. Tolong jawab kecurigaan Lord Youchi. Apa benar begitu? Bolehkah dokter memeriksa mantelmu? Aku ceroboh. Gak kusangka, rencana sempurnaku akan dirusak oleh sampah yang tiba-tiba muncul. Aku sungguh gak mengerti, Paras. Keberuntungan, bagaimana dariku yang kalah darinya? Kenapa dia lebih populer dariku? Yangsi melanjutkan, pembajak dari area 35 itu kaget saat melihatmu. Mereka menunjukkan ekspresi terhianati. Kurasa kalian membuat kesepakatan dengan mereka.
agar memajak pesawat ini. Kau juga mengetahuinya? Iya, kau benar. Aku juga pengungsi dari area 35. Aku udah mengorbankan banyak saudaraku, tapi aku masih gagal. Sampah munafik dari area 2. Matilah kalian. Lalu Star Stripe membuat badai pasir yang sangat besar. Kita sedikit flashback ke masa lalu dari Star Stripes. Saat masih kecil, aku punya mantel favoritku yang dihadiahkan ibuku sebelum meninggal. Beliau berkata, semua hero yang melindungi dunia memakai mantel seperti itu. Aku lahir di area 35, wilayah yang dipenuhi kelabu, dan bunga yang tumbuh dianggap objek suci. Tempat ini adalah dunia tanpa sinar matahari. Meski kami mengandalkan barang sisa untuk hidup, aku hidup sangat senang. Aku pikir dunia emang begini sampai aku datang ke area kedua. Saat itu aku baru tahu air terasa manis, bunga-bunga bermekaran penuh di tempatnya, langit berwarna biru dan awan berwarna putih. Tetapi penduduk area 2 benar-benar mengerikan. Saat mereka tahu aku dari area 35, mereka mulai mengejek, bahkan memukuliku. Kukira aku telah berbuat salah hingga harus mengalami itu. Secara perlahan, aku mencari tahu kebenaran dan ternyata bukan salahku. Penjajah inilah yang merebut sumber daya dan menggertak yang lemah. Seketika itu, soul equipmentku bangkit. Aku memasukkan identitas untuk tinggal di sana dan diam-diam mengirim informasi ke area 35. Memikat mereka agar menjadi teroris. Lalu, aku jadi hero yang menolong orang-orang. Dengan begini, aku perlahan berubah dari warga biasa menjadi hero. Hero ranking A yang dikagumi semua orang. Orang-orang bodoh dari area 2 memperlakukanku dengan tulus dan berterima kasih padaku. Aku menikmati kekaguman mereka sampai Captain Cigar muncul. Semua sorot perhatian direbut dariku. Aku nggak tahan. Akulah yang selalu berusaha membunuh musuh, sedangkan dia cuma menolong orang. Konyol sekali. Penduduk bodoh area 2 ini, mereka semua layak mati. Begitu juga Captain Cigar dan persetan aturan ability. Mereka semua harus mati. Dasar kau orang gila. Apa bedanya antara kau dan penjajah yang kau bicarakan itu? Lord Yoshi, orang ini udah benar-benar gila. Iya, tampaknya dia berencana membunuh semua orang di sini. Bus dan orang-orang biasa tertangkap oleh badai itu. Dalam hati Yangshi, soul equipmentnya dipengaruhi emosi pemiliknya. Setelah sering membunuh, itu meningkat dan menjadi soul equipment ranking S. Ranking S? Aku yang punya itu. Tapi aku, kantungku nggak punya hal-hal yang bisa menangani beast equipment ranking S. Kita harus gimana? Lord Yoshi, apa kau yakin bisa menanganinya? Hey Lord, tanganmu gemetar ketakutan. Kalau kau takut, aku harus gimana? Tuo, di matamu, apa aku terlihat pengecut? Aku nggak takut, aku takjub. Yangshi berkata, Star Stripescapes, setelah banyak bicara, kau juga membunuh banyak warga area 2 untuk melampiaskan kemarahanmu. Iya kan? Iya, banyak yang udah aku bunuh. Biar ku ingat, para penggemarku yang datang, orang acak yang kutolong, dan dosenku. Aku menolong mereka semua. Hidup mereka harusnya dikontrol olehku. Hero ranking A dengan jutaan penggemar ternyata cuma orang gila yang membunuh yang lemah dan kecanduan menjadi penghancur dan penyelamat. Saat korban menjadi orang yang dirugikan, semua alasannya nggak bisa dimaafkan dan nggak pantas dikasihani. Kau emang mirip dengan Kapten Cigar. Menakjubkan emang. Sebagai hadiahnya, ku beri 100 detik buat kabur atau kau akan mati. 99, 98, 97. Lalu Yangshi menggunakan mental control dan muncul banyak senjata di belakangnya. 67, 66, 65, 35, 25, 15. Aku nggak bisa sabar lagi. Ayo kita lihat kemana kau lari. Lalu tiba-tiba Yangshi menghilang. Lah, kemana dia pergi? Dia kabur kemana? Dasar bodoh. Yangshi terbang ke atas untuk menghampiri mantel milik Star Stripes. Lalu tiba-tiba badainya berhenti. Semuanya jatuh termasuk para warga. Apa yang terjadi? Kenapa berhenti? Kau apakan mantelku? Ternyata mantelnya digantung dan ditahan. Yangshi menahannya dengan senjata yang tadi. Dalam hati Yangshi, baru kali ini aku memakai ability ranking S untuk melawan soul weapon ranking S. Gak kusangka soul weapon ini sulit dikendalikan. Tuo, cepat! Cari cara untuk menolong para warga yang jatuh. Baik, jangan khawatir Lord Yoshi, serahkan aja padaku. Lalu Tuo mengeluarkan banyak sekali telur. Telur hewan ini harganya 30.000, terlalu mahal untuk menolong mereka. Telur itu pun dipecah dan isinya digunakan untuk menyelamatkan para warga. Lalu Star Stripes mengeluarkan senjata. Enggak, mereka semua harus mati. Kembalikan mantelku. Dia menembak ke arah Yoshi. Hampir aja. Tapi pelurunya putar balik mengarah ke Yangshi. Apa? Ini peluru pelacak. Tapi untungnya Yangshi berhasil memotong peluru-peluru itu. Lalu mantel itu pun terbang kembali ke Star Stripes. Ini salahku. Aku ceroboh membuatmu tertangkap. Yoshi! Star Stripes maju dan berhasil menyerang tangan Yangshi. Yangshi mencoba menyembuhkannya dengan Saint Heal, tapi nggak berhasil. Dalam hati Yangshi, udah kuduga. Seperti kata Captain Cigar, kerusakan yang dibawa soul weaponnya
nggak bisa dipulihkan oleh ability healing. Pasti kau penasaran kan, kenapa luka-lukamu nggak sembuh? Soul weaponku ini adalah ability tipe soul. Mantelku ini langsung menyerang spirit mental power, jadi nggak akan bisa disembuhkan. Oh, artinya itu soul weapon yang bagus. Itu akan sia-sia kalau bukan aku yang punya kan? Lalu tiba-tiba mantel itu bergerak sendiri dan mulai mencari di dalam baju Star Stripes. Lalu mantel itu mengambil pil biru. Dalam hati Yangshi, para hero yang gugur semuanya berkaitan dengan pil biru. Soul weapon ranking S ditambah blue pill pasti sangat kuat. Pasti sulit untuk mengalahkannya. Aku nggak mau memakannya. Dalam hati Yangshi, tampaknya soul weaponnya berkembang. Pemiliknya juga kehilangan kendali atasnya. Mantel itu udah bisa bertindak sesuai kesadarannya sendiri. Mantel sialan, ini semua salahmu. Aku jadi makan barang sampah ini lagi. Sial. Soul weapon ini terlalu besar. Aku nggak bisa terbang. Lalu mantel itu menangkap Youchi. Aku terjebak. Star Stripes berkata, kau sedang sial. Aku nggak bisa mengendalikan soul weaponku. Kau bisa terbunuh olehnya. Matilah dalam keputusasaan. Lalu ada banyak sekali bintang berjatuhan. Apa-apaan ini? Kenapa mereka menempel padaku? Lalu benda-benda itu mulai panas. Benda-benda ini semakin memanas. Jangan bilang kalau ini bom. Lalu bintang-bintang itu semua meledak dan Youchi masih terperangkap dalam mantel itu. Lord Youchi, berhentilah berteriak. Dia udah meledak dan menjadi abu. Saat mantel terbuka, nggak mungkin. Lord Youchi. Sesudah mantel terbuka, Yangshi keluar. Dia ada di dalam sebuah pelindung logam. Nggak mungkin. Dia belum mati setelah terkena itu. Aku ceroboh. Hampir aja mati. Hore, Lord Youchi masih hidup. Udah aku duga, Lord Youchi emang hebat. Lord Youchi, aku tahu kau nggak akan mati semudah itu. Kau cepat juga ya berubah ekspresi. Hey, lihat ini. Ini adalah hal yang kuperoleh dari Captain Cigar. Lalu Yangshi mulai menghirup nafas. Lalu muncul bayangan Captain Cigar. Captain! Star Stripes langsung kabur. Captain Cigar, aku sudah membalaskan dendammu. Sebelum Star Stripes berhasil menyerang Yangshi menggunakan Absorb Star Slaughter. Dan Star Stripes langsung berhenti. Pelan-pelan, Star Stripes mulai ditarik keluar sampai tubuhnya nggak bersisa. Logam di dalam tubuhmu sudah kutarik dan berubah kau menjadi abu. Aku ingin pulang. Secara perlahan, Star Stripes pun akhirnya menghilang. Lalu mantel itu datang ke Youchi. Star Stripe Cape Detail memiliki kesadaran diri. Senjata tipe Soul dapat menyerang Spirit Soul atau Spirit Mental target dengan cepat. Mantel ini kebal terhadap serangan ability ranking A dan juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemampuan Star Meteor. Bintang-bintangnya dapat meledak dan melukai musuh. Penilaian, soul weapon yang ingin bertambah kuat. Hati-hati saat menggunakannya. Kau senjata yang pintar. Pemilik lamanya mati. Artinya kau butuh yang baru kan? Agar kusukai, ubahlah dirimu ke bentuk yang kupikirkan. Mantel itu membuat bentuk hati. Hadeh, untuk menjinakkan senjata liar sepertimu, aku harus selalu lebih kuat. Kalau tidak, aku bisa dilahap suatu saat. Lord Youchi, apa kau bisa menolong kami? Kami terjebak dalam cairan ini. Toto berkata, itu cairan telur. Cairan telur yang aku buat. Tapi aku nggak bisa menariknya kembali. Lalu Yangshi pun pergi. Tetaplah di sana. Karena tim penyelamat akan datang bentar lagi. Aku undur diri duluan. Lord Youchi, jangan pergi. Yangshi pun terbang ke halaman belakang rumah Captain Cigar. Di halaman belakang, ada anak Captain Cigar yang sedang bermain bola. Lalu anak itu berhenti. Kakak ingin bermain bola denganku? Enggak, kakak kesini bukan untuk bermain bola. Tapi lihat di sana, dia ingin bermain denganmu. Wah, dia seperti ayahku. Kalau gitu, aku akan main dengan dia. Lalu Yangshi memasukkan skill Cigar Smoke ke dalam anak itu. Pergilah, dia akan terus bermain denganmu. Mereka berdua pun akhirnya bermain bola. Astaga Toto, aku gak menyangka kalau Star Stripe Cape membunuh Captain Cigar. Dan kalian akhirnya diselamatkan oleh Lord Youchi. Iya, sayang sekali kau gak melihatnya sendiri. Pertarungan antara Lord Youchi dan Star Stripe benar-benar hebat. Lord Youchi terbang dan menghindari rudal, lalu memusnahkan Star Stripe Cape dengan satu tangan. Sayang sekali, orang-orang yang dia culik dibuang ke padang pasir. Untungnya kalian menemui kami. Meski kami selamat, kalau kami gak ditolong, kami pasti akan mati di padang pasir. You wrong, ini takdir kita untuk selamat. Kita harus menghargai hidup kita. Iya Toto, hari ini aku sebagai perwakilan organisasi Van Hai akan bertransaksi dengan organisasi Judgment. Aku juga harus kuat. Beberapa hari yang lalu, markas besar organisasi menerima undangan dan yang mengirimnya adalah Lord Youchi. Aku gak pernah mengira organisasi mempercayakan misi seperti ini kepadaku. Tuhan pasti membantuku. Artinya, aku bisa bertemu Lord Youchi yang kau bilang tampan dan kuat itu. Lalu tiba-tiba, Yangshi dalam mode Snake muncul. Yurong, di belakangmu. Kau siapa? Kenapa kau terkejut? Dia tampak familiar. Apa dia anggota organisasi Judgment? Toto, yang kudengar dari hero ranking Avalanche, di organisasi Judgment ada anggota bernama Snake. Bagian teruniknya, dia memakai topeng bercorak ular.
Snake, iya kan? Aku teman Lord Yoshi yang ada di peristiwa kemarin. Dalam hati Tuo, mereka berdua anggota organisasi Judgment. Tapi kenapa dia sangat dingin? Tuo melanjutkan, kami datang kemari atas permintaan organisasi kalian untuk mengurusi barang jarahan. Tuan, di mana barang jarahannya? Lalu Yangshi menarik Yurong. Lord Snake, kau, kenapa kalian berdua mundur? Yangshi menjawab, bukannya kau bertanya di mana letak jarahannya? Lalu tiba-tiba lantainya terbuka. Dalam hati Yangshi, hahaha, gadis serakah. Hari ini biarkan aku menggodamu. Tuo, kau baik-baik aja? Kau di mana? 3, 2, 1. Hahaha, aku kaya. Yurong, cepat turun ke sini dan lihatlah. Astaga, aku belum pernah melihat harta karun sebanyak ini. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Ini semua adalah barang jarahan organisasi Judgment. Karena suatu alasan spesial, kami menyerahkannya ke organisasi Fang Hai untuk mengurusnya. Iya, pasti kami akan bantu. Organisasi kami pasti membantu kalian untuk mengurus harta karun ini. Jangan khawatir. Yurong, kira-kira menurutmu kenapa organisasi Judgment memberikan sejumlah besar uang ke organisasi kita? Yurong menjawab, organisasi kita itu adalah organisasi bisnis terbesar. Setelah transaksi, kita akan membangun hubungan kepercayaan yang mempermudah kerjasama ke depannya. Kerjasama? Iya. Pengguna ability terkuat tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka, tapi juga senjata yang kuat yang mendukung. Yang artinya kita punya orang yang bisa membuat senjata dari bahan monster. Iya, jika suatu saat kita butuh perlengkapan atau senjata, itulah saatnya kita meminta bantuan mereka. Kita sekarang berpindah tempat ke rumah sakit di mana Fevi dirawat. Tiba-tiba tangan Fevi bergerak, lalu dia berbicara, "Kakak, sakit sekali." Sekarang kita terbang ke bandara Lukang. Yangshi baru aja turun dari pesawat. Yangshi, aku barusan melihat berita tentang pembajakan dan pesawat jatuh. Aku kira aku nggak akan pernah melihatmu lagi. Wow, Xiao Shui, kau terlalu berlebihan. Yangshi, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Tenang Xiao Shui, aku ada di sini. Lain kali, jika ada situasi seperti itu, kau harus mengabariku bahwa kau aman. Oke. Untuk sekarang, aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu pergi menemui Gatsanku nanti. Gatsan? Iya. Ya begitulah, temanku memanggil satu sama lain. Ya udah kalau gitu. Tapi jangan pulang larut malam ya. Kita berpindah ke Yuan yang sedang minum-minum. Si Pak tua sialan itu. Setelah dia bertemu dengan Godfather belum lama ini, dia diam-diam menghilang. Nah aku nggak tahu apa yang dia lakukan. Aku merasa hanya jadi alat Godfatherku untuk mendekati si tua itu. Setelah mereka bertemu, aku nggak ada gunanya lagi. Lalu Yangshi menggunakan Mental Spirit Blast dan membuat kedua wanita itu pingsan. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian? Lalu Yangshi menyiram kepala Yuan. Keparat. Siapa emangnya yang berani menyiramku? Apa kau mau kugigit sampai mati? Kenapa? Kau mau menggigitku? Godfather. Enggak. Mana berani aku begitu? Bahkan jika hanya ada seseorang yang harus memukuliku, hanya Godfather yang bisa. Hei Yuan, barusan kau berkata kalau aku memanfaatkanmu. Iya, apa aku salah? Yuan, jangan merendahkan dirimu. Kau seorang yang berpotensi. Kau orang kepercayaanku. Apa itu benar Godfather? Aku belum pernah diakui oleh siapapun sebelumnya. Yangshi berkata, tentu. Untuk menghilangkan kecurigaanmu, aku putuskan untuk membuat ekspedisi dan memberimu perlakuan anggota resmi organisasi kontrak roh. Lalu Yangshi membuat kontrak roh dan tiba-tiba jadi sangat hening. Ini apa? Kontrak terbentuk. Ini di mana? Kenapa aku merasa seperti menyeberang ke tempat yang jauh? Liu Yuan, kau telah membentuk kontrak roh denganku. Dan sekarang, kau menyeberangi celah tubuh dan jiwa roh. Godfather, kau. Lah, aku? Di mana bagian bawah tubuh kita? Jangan kaget, ini ruang jiwa roh. Kau bisa membayangkan dan membentuk sesuatu dengan kekuatan roh mental. Aku mendapatkan banyak spirit, soul type ability, dan soul weapon. Dan setelah eksplorasi, aku menemukan keberadaan ruang roh jiwa. Jika seseorang menandatangani kontrak roh dengan seseorang, maka ruang jiwa roh kita dapat dibagikan. Ini kontrak roh. Iya, coba rasakan permatamu. Baik, akan kucoba fokuskan kesadaranku. Lalu tiba-tiba muncul bangunan yang sangat besar. Weh anak nakal, apa yang kau lakukan? Kemarilah. OMG, organisasi Judgment terlalu kuat. Jauh lebih kuat dibanding perusahaan ayahku. Ini benar-benar sangat keren. Kan aku bilang, aku akan memberimu perlakuan anggota resmi. Tempat ini adalah istana puncak langit yang digunakan organisasi Judgment untuk menyampaikan informasi. Kami akan menyampaikan informasi di sini kapan aja. Kalau begitu, Godfather, aku harus bagaimana? Posisi apa yang ku dapat? Aku berkata, aku akan memberimu perlakuan anggota resmi. Saat ini, posisi red atau tikus masih kosong. Apa kau mau? Hore! Artinya, mulai sekarang aku adalah red. Aduh, tapi kenapa kau terburu-buru? Apa kau pikir aku punya wewenang untuk membiarkan kamu menjadi red? Peringkatku di organisasi sama aja dengan red. Kau masih mau setingkat denganku? Enggak Godfather. Aku kira
perlakuan anggota resmi yang kau bilang? Pertama, izinkan aku untuk mengatakan semuanya dulu. Posisi Red memang kosong. Kau bisa menjadi salah satu kandidatnya. Kandidat? Salah satunya? Siapa lagi emangnya? Jangan bilang Pak Tua itu. Yap, Chang Xiong juga salah satu kandidat. Pemimpin Judgment yang akan memutuskannya nanti. Dalam hati Yangshi, bukankah anak ini cukup pintar? Godfather sangat gila. Kau membiarkanku bersaing dengan orang tuaku. Mau bagaimana lagi? Organisasi Judgment menempatkan kekuatan di atas. Jika kau ingin berada di posisi tertinggi, kau harus mampu dan kuat. Baik Godfather, aku paham. Aku tak akan menyerah pada kesempatan ini. Cepat, beri aku misi baru. Misimu yang baru adalah membawa hero Pingchon kepadaku. Sekarang, aku perlu kau memikirkan cara untuk membuatnya datang ke area penyergapan. Aku akan menanganinya secara pribadi. Oke Godfather, nggak masalah. Aku janji akan menyelesaikan misinya. Tapi Godfather, aku punya pertanyaan. Yaudah, cepat katakan. Godfather, kalau aku berhasil menjadi Red, apa kau bisa memperkenalkan Mao Rabbit kepadaku? Hah? Mao Rabbit? Iya, aku melihat Mao Rabbit di televisi dan dia terukir di dalam hatiku. Kalau aku bisa menikahinya, aku tak akan punya penyesalan dalam hidupku. Dalam hati Yangshi, anak ini mau menikahi klonku. Berhenti mimpi yang bolong. Cepat! Selesaikan misimu itu. Lalu Yangshi pun pulang. Di meja makan, Yangshi sedang melihat televisi. Aku pernah dengar perusahaan keuangan Roundtable Night di area kedua mempostingnya dan memberi bounty pada hero ranking A mereka, Seal Sword Blanche. Bagi mereka yang memberi informasi akan dapat 500.000 dan yang menangkapnya akan mendapat 5 juta. Apa? Blanche? Lalu Naisui datang. Yangshi, ayam barbeque-nya udah jadi. Xiao Shui. Kenapa? Apa aku nggak cantik? Enggak, kau sangat cantik. Bukan begitu maksudku. Kenapa kau? Naisui berkata, kan aku udah bilang, aku akan memberi kejutan. Bukan hanya makanan luar biasa, tapi juga... Udah, bukan apa-apa. Nih, cepat makan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.